Kembali lagi di Bincang Bola bersama gue Faiz Miraldi ya. Kali ini ada yang baru ya teman-teman ya. Gue kembali nongol lagi di sini nih. Dan kali ini kita akan membahas mengenai Piala Dunia Qatar 2022 yang mungkin udah mulai hitungan hari nih teman-teman. Hitungan bulan sih tepatnya. Nah, jadi kita akan membahas siapa yang lolos dari penyisihan grup. Oke, penasaran kan? Saksikan videonya sampai selesai. Piala Dunia 2022 Qatar kick off pada hari Minggu 20 November 2022 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat atau jam 11 malam. Nah, tuan rumah Qatar akan melakoni laga pembuka menghadapi Ekuador di babak penyisihan grup A. Nah, babak penyisihan grup Piala Dunia 2022 sendiri akan berlangsung sejak 20 November hingga 3 Desember 2022. Nah, mungkin kita sama sekali belum tahu siapa yang akan lolos atau siapa yang akan menjadi juara bahkan ya. Tapi tidak ada salahnya untuk kita memprediksi ya, oke? Kita akan coba memprediksi. Sekali lagi, ini hanyalah prediksi yang sifatnya di atas kertas. Jadi kita bukan cenayang atau bukan apa ya namanya? Udahlah gitu. Nah, jadi prediksi siapa yang akan lolos di babak penyisihan grup ini berdasarkan tiga faktor ya. Jadi ada materi pemain, ada sejarah catatan di Piala Dunia, dan yang terakhir adalah motivasi. Kenapa? Karena setiap tim tentunya mempunyai target dan motivasi yang berbeda ya. Misalkan sekelas Brazil, masa sih motivasinya hanya lolos grup, ya kan? Sedangkan tim seperti Qatar misalkan tuan rumah, motivasinya mungkin tidak kebobolan lebih dari 10 atau 20 gol atau uh, bisa lolos grup gitu misalkan ya, memberikan kejutan intinya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi setiap tim, setiap kekuatan tim berbeda-beda motivasinya. Nah, kita mulai dari grup A. Secara sederhana, dua negara yang potensial yang bakal lolos dari grup A ini adalah Belanda dan Senegal. Tuan rumah Qatar mau tidak mau harus tersingkir berdasarkan tiga acuan di atas tadi ya. Materi pemain, catatan di Piala Dunia, sampai motivasi. Tuan rumah Qatar mau tidak mau harus tersingkir berdasarkan tiga acuan tadi. Satu-satunya yang bisa membuat Qatar menciptakan kejutan hanyalah faktor motivasi. Seberapa tinggi motivasi Qatar untuk lolos sebagai tuan rumah di Piala Dunia kali ini. Jadi mudah-mudahan Qatar termotivasi ya karena dia tuan rumah ya kan. Nah, kayaknya bisa lah peringkat 3 ya mudah-mudahan. Sekali lagi ini hanya prediksi di atas kertas, jadi bukan prediksi yang mutlak ya, karena tidak ada yang bisa menebak-nebak jalannya pertandingan atau bahkan jalannya event sebesar Piala Dunia. Nah, untuk grup B cukup unik nih teman-teman. Dengan kemungkinan terjadinya jepitan kepada Iran yang dianggap musuh bersama oleh Inggris, Amerika Serikat, dan Wales. Keunikan lainnya, terbuka peluang pertandingan antara Inggris, Amerika Serikat, dan Wales terjebak pada gaya permainan yang sama. Kenapa begitu? Karena mengingat Amerika Serikat dan Wales berkiblat pada sepak bola bergaya Inggris gitu. Nah, namun berdasarkan tiga faktor acuan di atas tadi, Inggris yang paling aman lolos, sedangkan ketiga lainnya memiliki peluang yang sama untuk muncul sebagai runner-up. Tetapi kondisi Inggris saat ini memang sedang goyang ya, di mana tim asuhan Gareth Southgate ini banyak sekali kemunduran dari Euro kemarin, di mana banyak pemain yang cedera, terus juga di UEFA National League kemarin juga ancur-ancuran mainnya. Jadi ya mudah-mudahan di sisa waktu ini menuju Piala Dunia Qatar, Gareth Southgate bisa berbenah gitu ya. Tapi di atas kertas Inggris masih yang punya peluang paling besar ya untuk lolos dari fase grup. Nah, selanjutnya di grup C. Grup C menjadi menarik karena potensi dominasi gaya Latino. Polandia hanya menjadi satu-satunya tim yang bermain di gaya Eropa Tulen. Arab Saudi memang negara Asia, namun tim ini berulang kali tampil di Piala Dunia bergaya Latino. Nah, Argentina jelas memainkan Latino Tango, sedangkan Meksiko akan memainkan Latino Sombrero yang penuh misteri. Ini Meksiko memang kuda hitam ya. Meksiko itu selalu lolos grup teman-teman. Tapi sayang hanya mentok di 16 besar. Tapi nggak tahu nih kalau Piala Dunia edisi kali ini, semoga Meksiko bisa lolos sampai 8 besar. Berdasarkan tiga aturan di atas, dari grup ini hanya Argentina yang berpeluang lolos dengan predikat juara grup, sementara Polandia, Meksiko punya potensi sama kuat berebut posisi runner-up. Untuk Arab Saudi, mudah-mudahan bisa memberikan perlawanan. Oke, itu dia dari grup C. Kita langsung ke grup D. Nah, di grup D
siapa yang meragukan Prancis untuk lolos? Posisi runner-up kemungkinan akan dikuasai Denmark, yang terkenal memiliki sisi motivasi tinggi sehingga selalu berpotensi menciptakan kejutan dalam turnamen besar. Terbukti di Euro kemarin, Denmark sukses melaju hingga ke babak semifinal dan sayang sekali dikalahkan oleh Inggris pada pertandingan itu. Jadi Denmark mempunyai materi pemain yang cukup merata ya teman-teman, dan juga pastinya bergaya Eropa mainnya dan bakal merepotkan lawan-lawannya di satu grup itu. Julukan Denmark itu tim dinamit, teman-teman. Seriusan ini tim dinamit itu ya. Mungkin yang lain udah pada tahu. Kenapa tim dinamit? Aduh, kok lanjutin. karena karena dia suka meledak gitu, dinamit kan duar, nah tiba-tiba itu mengejutkan namanya. Nah, itu dari grup D. Selanjutnya ke grup E. Laga Spanyol dan Jerman. Laga Spanyol versus Jerman akan menjadi big match di grup E. Apalagi jika big match dilangsungkan pada akhir-akhir babak penyisihan, di mana suasana sudah menjadi genting karena penentuan. Di atas kertas, Jepang dan Costa Rica akan menjadi korban raksasa Spanyol dan Jerman. Sekali lagi, ini adalah pernyataan di atas kertas ya, berdasarkan 3 acuan di atas tadi. Nah, itu dari grup E ya teman-teman. Langsung kita ke grup, habis E apa ya? Grup F. Nah, ini di grup F, jika tidak overconfidence, Belgia dan Kroasia berpeluang lolos dengan predikat juara grup dan runner-up. Secara hitungan materi pemain dan catatan sejarah atau sukses story, Kanada dan Maroko bukan tandingan Belgia serta finalis Piala Dunia 2018 Kroasia. Jadi mungkin dua tim selain Belgia dan Kroasia hanya menjadi penghias ya. Mudah-mudahan bisa memberikan perlawanan agar pertarungan di grup F akan lebih menarik untuk disaksikan. Selanjutnya di grup G ada apa aja ya? Ada Serbia, Swiss, terus juga ada Kamerun. Boleh dibilang kemungkinan yang paling realistis bagi Kamerun, Serbia dan Swiss hanya berebut posisi runner up karena bisa dipastikan juara grup akan dikuasai oleh Brazil. Nah, perebutan posisi runner up bakal menarik karena Kamerun, Serbia dan Swiss merupakan tim-tim yang gemar menciptakan kejutan di ajang seperti Piala Dunia. Tapi sekali lagi ini hanya di atas kertas, kita hanya melihat catatan, hanya melihat materi pemain dan sukses story-nya. Brazil memang layak diunggulkan untuk menjadi juara grup. Tuh. Lalu di grup terakhir, di grup H, pertemuan Portugal versus Uruguay menjadi big match di grup ini. Menarik untuk dinantikan apakah Cristiano akan tampil sebagai penyihir pada Piala Dunia terakhirnya bersama Portugal, sedangkan Uruguay terkenal sebagai tim yang kerap melaju hingga posisi 4 besar Piala Dunia karena tampil ngotot. Nah, perlu dicermati juga catatan Korea Selatan dan Ghana di Piala Dunia sering mencengangkan. Meski Portugal dan Uruguay menjadi kandidat untuk sebagai juara grup dan runner up, namun peluang bagi Korea Selatan dan Ghana untuk merebut posisi runner up tetap terbuka. Jadi di grup H ini sebenarnya yang paling unpredictable karena Portugal memang tim besar tapi juga banyak kelemahannya. Uruguay juga kuda hitam, Korea Selatan juga kuda putih. Waduh, kuda hitam, Ghana kuda hitam. Jadi layak banget untuk disaksikan di grup H. Nah, itu tadi prediksi-prediksi siapa yang akan lolos dari penyisihan grup. Dan menurut teman-teman gimana? Siapa yang memiliki potensi besar untuk menjadi juara Piala Dunia kali ini? Nah, perlu diinformasikan juga bahwa B-Ball sekarang sudah punya segmen khusus, yaitu apa namanya bro? B-Ball edisi Piala Dunia, nggak ada nama lagi. B-Ball edisi Piala Dunia. Jadi kita akan update terus tentang Piala Dunia Qatar 2022. Oke? Sekian dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Salam B-Ball.